Coba cek saku celana atau buka aplikasi M-Banking sekarang. Lihat angka yang tertera di sana. Kelihatan aman? Merasa cukup? Tahan dulu rasa tenangnya. Ada yang perlu kalian tahu. Ekonom JP Morgan baru saja merilis data mengejutkan. Risiko resesi global 2026 mencapai 35%. Bukan main-main. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahkan tegas bilang Amerika Serikat berpotensi resesi tahun ini. Tapi tunggu, ini bukan soal negara lain. Ini soal kita. Soal piring di meja makan kita, soal dapur yang harus tetap ngebul meski badai ekonomi sedang bergerak ke arah kita. Dengar baik-baik, video ini bukan ceramah ekonomi yang bikin ngantuk. Ini panduan praktis buat rakyat biasa kayak kita yang gajinya pas-pasan, yang tiap bulan ngitung-ngitung bias sampai tanggal tua. Kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan sekarang sebelum terlambat. Jangan sampai kita jadi orang yang baru panik saat badai sudah merobohkan atap rumah. Kita harus bergerak duluan. Resesi itu apa sih sebenarnya? Lupakan dulu istilah-istilah ekonomi yang rumit di berita. Kita pakai bahasa manusia normal. Bayangkan sebuah pasar di kampung kita yang biasanya ramai setiap hari. Pedagang sayur laris, warung makan penuh pelanggan, tukang parkir sibuk atur kendaraan. Tiba-tiba karena satu atau lain hal, orang-orang mulai takut uangnya habis. Mereka berhenti belanja barang yang tidak terlalu penting. Pedagang pasar kehilangan pembeli, pendapatannya turun drastis. Karena pendapatan turun, mereka tidak bisa stok barang banyak-banyak lagi. Warung makan mulai sepi, akhirnya tutup. Pabrik tempat orang kampung bekerja tidak ada pesanan lagi, mulai PHK karyawan. Itulah resesi dalam skala kecil. Sekarang bayangkan hal yang sama terjadi bukan cuma di satu pasar, tapi di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Roda ekonomi berhenti berputar, uang berhenti mengalir, lapangan kerja menghilang. Yang kena dampak paling parah, kita, rakyat kecil yang tidak punya bantalan harta tebal, tidak punya deposito ratusan juta, tidak punya aset properti yang bisa dijual sewaktu-waktu. Resesi bukan cuma angka di layar TV, ini soal hidup atau mati ekonomi keluarga kita. Data terbaru dari JP Morgan menunjukkan konsumsi di negara-negara maju melambat di kuartal keempat 2025. Artinya, permintaan barang dari Indonesia ikut turun, ekspor kita terancam. Pabrik-pabrik yang selama ini jadi tulang punggung lapangan kerja bisa mulai gulung tikar. Ini bukan dongeng menakut-nakuti, ini realita yang sedang bergerak ke arah kita. Tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai. Kita tidak perlu jadi ahli ekonomi buat tahu ekonomi sedang sakit. Indikator paling jujur itu ada di sekitar kita. Coba lihat, harga telur di warung sebelah. Awal Januari 2026, harga beras premium sudah tembus 15.000 per kilogram, naik 8% dari akhir 2024. Cabai rawit, jangan tanya, ada yang sampai 80.000 per kilogram saat musim paceklik. Ini bukan kenaikan biasa, ini sinyal bahwa sesuatu sedang tidak beres. Perhatikan juga teman-teman di sekitar kita. Ada yang mulai mengeluh lembur ditiadakan, bonus tahunan dipotong atau bahkan dihapus. Itu bukan kebetulan. Perusahaan-perusahaan mulai berhemat karena merasakan tekanan ekonomi. Mereka memangkas biaya operasional, dan yang pertama kena potong, ya kita sebagai karyawan. Harga emas antam per 17 Januari 2026 ada di level 2,663 juta per gram. Ini turun sedikit setelah sempat cetak rekor tertinggi 2,675 juta per gram beberapa hari sebelumnya. Tapi lihat trennya, emas naik terus sepanjang tahun lalu. Kenapa? Karena orang-orang berlomba-lomba cari aset aman saat ekonomi tidak menentu. Saat emas naik tajam seperti ini, itu tanda investor global sedang panik. Mereka kabur dari saham dan mata uang, lari ke emas sebagai benteng terakhir. Kalau pengeluaran kita buat kebutuhan pokok makin besar tapi pemasukan tetap segitu-segitu saja atau malah berkurang, itu bahaya. Grafik paling nyata adalah saat kita harus mikir 2 kali cuma buat beli lauk yang biasanya dibeli tanpa mikir. Saat minyak goreng, gula, atau kopi yang biasa kita beli tiba-tiba terasa mahal, itulah sinyal ekonomi sedang mengirim peringatan keras. Inflasi Indonesia Desember 2025 tercatat 2,92% secara tahunan. Angka ini masih dalam target Bank Indonesia, tapi jangan terlena. Proyeksi 2026 memang sekitar 2,5%, tapi ini dengan asumsi tidak ada gejolak besar. Kalau harga pangan terus naik karena gagal panen atau konflik global memanas, inflasi bisa tembus batas atas bahkan lebih. Dan saat itu terjadi, dompet kita yang kena. Dana darurat pelampung hidup di lautan badai.
Banyak pakar bilang kita harus punya tabungan minimal 6 bulan gaji sebagai dana darurat. Dengar angka itu langsung bikin pusing kan? Gaji habis buat bayar kos, makan, cicilan motor, transport. Mana sempat nabung 6 bulan gaji? Tapi dengar ini baik-baik. Jangan biarkan angka besar itu bikin kita menyerah duluan. Kunci dana darurat versi rakyat kecil itu bukan soal berapa besar nominal di awal, tapi soal disiplin. Mulai dari Rp5.000 sehari. Iya, cuma Rp5.000. Sisa uang belanja yang biasanya buat beli pulsa hiburan atau gorengan di warung. Kumpulkan, pisahkan ke wadah berbeda, bisa rekening tanpa biaya admin atau celengan yang susah dibuka supaya tidak gampang tergoda. Anggap dana darurat ini seperti pajak keamanan untuk diri sendiri. Setiap hari, setor Rp5.000 atau Rp10.000. Dalam sebulan itu sudah Rp150.000 sampai Rp300.000. Kelihatan kecil? Tunggu dulu. Dalam setahun itu jadi 1,8 juta sampai 3,6 juta tanpa terasa. Dan percaya atau tidak, uang segitu bisa jadi penyelamat saat PHK tiba-tiba atau keluarga sakit mendadak. Dana darurat itu seperti ban serep di motor. Selama perjalanan lancar, ban serep cuma jadi beban. Kita mungkin mikir, buat apa simpan uang di situ? Mending buat beli sepatu baru. Tapi bayangkan kalau tengah malam ban motor kita bocor di jalan sepi jauh dari bengkel. Ban serep yang tadinya dianggap beban tiba-tiba jadi penyelamat nyawa. Begitu juga uang kecil yang kita tabung sedikit demi sedikit. Kita berharap badai resesi tidak pernah mampir, tapi kalau tiba-tiba pemasukan berhenti atau ada keperluan mendesak, dana inilah yang menjaga kita tidak jatuh ke lubang hutang yang lebih dalam. Uang Rp10.000 atau Rp20.000 yang dikumpulkan dengan sabar itu mungkin cuma cukup buat kopi kekinian hari ini. Tapi di masa resesi nanti saat lapangan kerja sulit dan harga melambung, uang terkumpul itu bisa jadi penyambung nyawa, modal beli beras, telur, atau kebutuhan anak saat penghasilan utama macet. Yang paling berharga dari punya dana darurat adalah ketenangan pikiran. Saat ada uang simpanan meski tidak besar, kita tidak panik. Dengan tidak panik, kita bisa berpikir jernih mencari solusi dari setiap masalah yang datang. Butuh atau cuma mau? Sekarang saatnya jujur sama diri sendiri. Mana yang benar-benar kita butuh untuk hidup, dan mana yang cuma kita beli buat jaga gengsi? Resesi adalah masa paling kejam bagi orang yang hobi pamer atau nekat ambil cicilan barang mewah supaya terlihat sukses. Coba bedah pengeluaran satu persatu. Langganan Netflix, Spotify, Disney Plus, atau platform streaming lainnya. Apakah benar-benar perlu semua? Atau sebenarnya kita cuma nonton 1-2 platform doang? Potong yang jarang dipakai. Ganti HP setiap tahun? Apakah keharusan? Atau cuma ikut-ikutan tren? HP yang ada sekarang masih berfungsi baik kan? Di tengah ketidakpastian ekonomi seperti ini, punya uang tunai jauh lebih berharga daripada tumpukan barang bermerek yang harganya jatuh saat dijual kembali. Tas branded yang kita beli 5 juta, kalau dijual lagi paling laku 3 juta. Rugi 2 juta. Mendingan uang 5 juta itu disimpan sebagai dana darurat. Memangkas keinginan bukan berarti pelit pada diri sendiri. Ini bentuk kasih sayang kita pada masa depan keluarga agar tidak perlu menanggung beban hutang yang tidak perlu. Perubahan besar dimulai dari hal kecil di dapur kita. Kalau biasanya sedikit-sedikit pesan makanan lewat aplikasi karena malas gerak, mulai sekarang masak sendiri di rumah. Selain jauh lebih sehat karena tahu bahan yang dipakai, selisih harganya kalau dihitung sebulan sangat mengejutkan. Pesan nasi goreng lewat aplikasi bisa Rp30.000 sampai Rp50.000 dengan ongkir dan biaya layanan. Masak sendiri, paling habis Rp15.000 bahan. Dalam sebulan kalau kita biasa pesan 3 kali seminggu, penghematan bisa sampai Rp500.000 bahkan lebih. Uang itu bisa jadi benteng ekonomi keluarga untuk beli stok bahan pokok berminggu-minggu. Kita sedang masuk mode bertahan hidup. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari pengeluaran sia-sia adalah peluru tambahan untuk melawan kesulitan ekonomi di masa depan. Belajar merasa cukup dengan yang ada adalah kunci supaya tidak terus-terusan merasa kekurangan. Satu hal penting, jangan malu hidup sederhana. Jangan biarkan komentar tetangga atau postingan orang di media sosial bikin rendah diri, lalu nekat belanja di luar kemampuan. Lebih baik dianggap pelit atau kuno sekarang karena tidak ikut tren, daripada nanti pusing 7 keliling harus mengemis bantuan saat tagihan datang, sementara uang di tabungan sudah habis buat hal yang tidak berguna. Ingat baik-baik, saat kita kesulitan bayar cicilan atau beli beras, orang-orang yang kita kagumi lewat layar HP tidak akan datang menolong. Jadi fokus pada keamanan perut dan atap rumah kita sendiri. Menurunkan standar gaya hidup saat ini adalah investasi mental agar tetap bisa berdiri tegak saat badai ekonomi merobohkan banyak orang di sekitar kita. Jangan cuma satu pintu rezeki. Dalam ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang,
Jangan pernah hanya andalkan satu sumber penghasilan. Bayangkan, rumah yang cuma punya satu pintu keluar. Kalau pintu itu macet atau tertutup badai, kita terjebak di dalam tanpa jalan keluar. Mulai sekarang coba lirik potensi lain yang ada di sekitar kita. Tanya pada diri sendiri, keahlian apa yang saya punya yang bisa ditukar dengan uang meski hasilnya kecil? Tidak perlu modal besar atau kantor mewah. Yang penting kemauan untuk melangkah dan konsistensi menjalani. Peluang seringkali tersembunyi di hal-hal yang kita anggap remeh. Jago masak? Tawarkan menu sarapan simpel ke tetangga atau teman kantor lewat grup WhatsApp. Punya motor kondisi bagus? Manfaatkan jadi kurir dadakan atau jasa antar anak sekolah di sekitar lingkungan. Di era digital sekarang, akses promosi terbuka lebar dan gratis. Kita hanya perlu sedikit turunkan gengsi dan naikkan usaha. Jangan merasa malu kalau harus jualan atau tawarkan jasa. Tidak ada yang salah dengan cari nafkah halal. Yang memalukan adalah saat kita cuma bisa mengeluh tanpa mau berbuat apapun, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Rizki itu datang kepada mereka yang mau menjemput dengan tangan yang kotor karena bekerja, bukan yang hanya menengadah. Inti dari semua ini adalah diversifikasi pendapatan. Punya keran rejeki berbeda. Bayangkan punya 3 keran air kecil di rumah. Kalau satu keran mampet karena resesi, masih ada 2 keran lain yang mengalir meski cuma tetes demi tetes. Sekecil apapun hasil usaha sampingan, kalau dikumpulkan bisa jadi penyambung nafas yang luar biasa berharga. Mungkin hasil jualan kecil-kecilan cukup buat bayar listrik atau beli bensin sebulan. Gaji utama jadi bisa utuh ditabung sebagai dana darurat. Punya lebih dari satu sumber penghasilan bukan cuma soal nominal uang, ini soal ketenangan batin. Hati jauh lebih tenang dan tidak gampang panik saat dengar berita ekonomi buruk karena tahu ada sekoci penyelamat kalau kapal utama bocor. Jauhi pinjaman online seperti menjauhi wabah. Pesan saya untuk bagian ini tolong camkan baik-baik. Jauhi sejauh mungkin yang namanya pinjaman online atau kredit barang dengan bunga mencekik. Apalagi cuma buat kebutuhan konsumtif. Resesi penuh ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan badai ini berakhir atau seberapa dalam guncangannya. Menambah beban cicilan baru di tengah situasi tidak pasti sama saja dengan menggali lubang kubur ekonomi sendiri. Iklan pinjol mungkin terlihat seperti pahlawan yang tawarkan dana cepat saat kepepet. Tapi ingat, mereka adalah bisnis yang cari untung dari kesulitan kita. Sekali terjebak dalam lingkaran bunga berbunga, sangat sulit keluar. Energi habis hanya untuk mikir cara bayar bunga, bukan lagi untuk bertahan hidup atau nabung buat masa depan keluarga. Kalau memang situasi sangat mendesak dan terpaksa harus hutang untuk modal usaha, pastikan hitungannya matang sesempurna mungkin. Jangan pakai perasaan, pakai logika dan angka. Pastikan keuntungan bersih dari usaha jauh lebih besar daripada cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Jangan sampai capek kerja siang malam, tapi hasilnya cuma lewat buat setor ke bank atau aplikasi pinjaman. Hutang produktif memang bisa jadi alat, tapi di masa resesi, alat ini bisa jadi senjata makan tuan kalau tidak hati-hati. Selalu tanya pada diri sendiri, kalau usaha ini tidak jalan sebulan, dari mana saya dapat uang buat bayar cicilan? Kalau tidak punya jawaban, lebih baik tunda dulu keinginan berhutang dan cari alternatif lebih aman. Strategi terbaik saat ini adalah bersih-bersih keuangan. Coba lihat lagi catatan pengeluaran. Apakah masih ada hutang-hutang kecil dengan bunga tinggi? Kartu kredit yang bunganya gila-gilaan? Kalau ada, prioritaskan lunasi sekarang juga selagi kondisi ekonomi dan penghasilan masih relatif stabil atau masih ada sisa uang. Semakin sedikit beban cicilan yang dibawa saat masuk masa resesi, semakin ringan langkah untuk bermanuver. Hutang itu seperti ransel penuh batu yang kita gendong sambil mendaki gunung terjal. Semakin berat beban, semakin cepat lelah dan jatuh. Dengan meminimalkan hutang, kita kasih ruang napas bagi keuangan keluarga. Jadi sebelum kondisi benar-benar sulit, mari rapikan apa yang bisa dirapikan supaya fokus amankan kebutuhan pokok tanpa dihantui tagihan yang terus mengejar. Kekuatan gotong royong di masa sulit. Di masa sulit nanti, yang menyelamatkan kita bukan cuma angka di buku tabungan, tapi juga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan jadi orang yang menutup diri atau merasa bisa hadapi semua sendirian. Resesi itu berat, tapi akan jauh lebih ringan kalau punya tetangga, teman, atau saudara yang saling peduli. Saatnya kembali hidupkan budaya tegur sapa dan saling bantu. Seringkali informasi tentang lowongan kerja, peluang dagang, atau bantuan sosial justru datang dari obrolan ringan di depan rumah atau di masjid.
Jangan gengsi buat berbagi cerita kalau sedang kesulitan. Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya punya solusi untuk masalah kita. Hubungan sosial yang kuat adalah harta tak terlihat yang nilainya jauh lebih mahal daripada emas saat krisis melanda. Coba berpikir lebih kreatif dalam kebersamaan. Punya tetangga yang sama-sama mau hemat pengeluaran dapur? Kenapa tidak patungan buat beli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, atau sabun dalam jumlah grosir? Harga pasti jauh lebih murah dibanding beli eceran sendirian di minimarket. Atau mungkin bisa saling tukar hasil kebun atau keahlian. Kamu jago benerin pompa air, tetangga jago masak. Saling bantu tanpa harus selalu diukur dengan uang tunai. Inilah kekuatan asli rakyat kecil yang seringkali dilupakan, gotong royong. Dengan cara ini, pengeluaran kolektif bisa ditekan dan beban hidup yang tadinya dipikul sendiri-sendiri jadi terasa lebih ringan karena dibagi bersama. Di tengah gempuran ekonomi, kebersamaan adalah tameng paling ampuh agar tidak ada satupun dari kita yang jatuh terlalu dalam. Jangan pernah merasa sedang berjuang sendirian di tengah badai ini. Resesi adalah masalah kolektif, dan cara menghadapi pun harus kolektif. Komunitas yang solid, entah itu di lingkungan RT, komunitas hobi, atau grup pengajian, adalah jaring pengaman sosial paling efektif saat negara sedang alami guncangan ekonomi. Di dalam komunitas, kita bisa saling menguatkan mental, berbagi info harga pasar murah, atau bahkan saling pinjam alat kerja. Rasa aman karena tahu ada orang lain siap dukung kita itu sangat krusial agar tidak gampang stres atau putus asa. Saat dunia luar terasa makin keras dan tidak ramah, pastikan lingkungan terdekat kita tetap hangat dan penuh solidaritas. Karena pada akhirnya, yang membuat kita bertahan bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa kerjasama. Jaga kesehatan fisik dan mental. Di tengah kepanikan soal uang, banyak orang lupa kalau kekayaan terbesar yang kita miliki adalah badan yang sehat dan pikiran yang waras. Bayangkan, sudah susah payah hemat dan nabung, tapi tiba-tiba jatuh sakit karena terlalu stres atau kurang istirahat. Biaya rumah sakit sekarang tidak ada yang murah. Di masa resesi, tagihan medis bisa habiskan semua tabungan yang dikumpulkan berbulan-bulan hanya dalam sekejap. Jadi menjaga kesehatan bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal strategi bertahan hidup. Makan makanan bergizi meski sederhana, tidak perlu mahal. Tempe, tahu, telur, sayuran lokal itu bergizi tinggi dan harganya terjangkau. Sempatkan bergerak, jalan pagi atau olahraga ringan di rumah, tidak perlu bayar gym. Yang paling penting, kelola stres. Jangan biarkan berita buruk di TV atau medsos merusak ketenangan batin. Tubuh yang sehat adalah satu-satunya mesin yang kita punya untuk terus cari nafkah dan jaga keluarga tetap aman. Selain kesehatan fisik, gunakan waktu luang yang ada sekarang untuk asah kemampuan atau skill baru. Di masa resesi, persaingan kerja akan makin ketat. Banyak orang berebut peluang yang sedikit. Semakin banyak hal yang bisa kamu lakukan, semakin tinggi nilai tawar di mata orang lain. Belajar servis barang elektronik secara otodidak, belajar pemasaran lewat media sosial, belajar bahasa asing lewat aplikasi gratis. Jangan pernah merasa terlalu tua atau terlalu sibuk untuk belajar. Ilmu yang diserap hari ini adalah modal yang tidak akan bisa disita bank atau hancur karena inflasi. Semakin banyak keahlian yang dikuasai, semakin banyak pancingan yang kita punya untuk dapat ikan di tengah laut ekonomi yang keruh. Investasi pada otak sendiri adalah investasi dengan bunga paling tinggi dan hasil paling nyata. Investasi sederhana buat rakyat kecil. Sebelum kita lanjut, harus diluruskan dulu. Investasi bukan cuma buat orang kaya. Rakyat kecil juga bisa dan harus investasi. Tapi bukan investasi yang ribet atau berisiko tinggi. Kita bicara investasi yang masuk akal buat kondisi kantong kita. Emas misalnya. Sekarang ada emas digital yang bisa dibeli mulai dari Rp10.000. Tidak perlu langsung beli batangan. Nabung emas digital lewat aplikasi yang diawasi Bapepti bisa jadi alternatif aman. Saat inflasi naik, nilai emas cenderung naik juga, jadi uang kita tidak tergerus inflasi. Atau coba lirik surat berharga negara retail seperti SBR, ORI, atau Sukuk Retail. Ini produk investasi dari pemerintah dengan risiko sangat rendah. Bunganya lebih tinggi dari deposito bank. Bisa dibeli mulai dari Rp1 juta. Yang penting, pemerintah Indonesia yang jamin. Selama negara ini masih berdiri, investasi kita aman. Untuk yang lebih berani sedikit, reksadana pasar uang bisa jadi pilihan. Risikonya rendah, return lebih tinggi dari tabungan biasa. Bisa mulai dari Rp100.000 di banyak aplikasi investasi. Yang penting, pastikan platform investasinya terdaftar dan diawasi OJK supaya aman.
Tapi ingat, prinsip dasarnya, jangan investasi pakai uang yang kita butuh dalam waktu dekat. Investasi itu pakai uang dingin, bukan uang panas. Jangan sampai kita investasi, tapi besok butuh uang mendadak dan terpaksa jual rugi. Investasi itu untuk jangka panjang, minimal 1-3 tahun, supaya hasilnya optimal. Dan yang paling penting, jangan tergiur investasi bodong yang janjikan untung gede dalam waktu singkat. Kalau ada yang tawarkan return 10% per bulan atau lebih, itu pasti penipuan. Investasi legal yang diawasi OJK biasanya kasih return wajar sesuai risiko. Semakin tinggi return yang dijanjikan, biasanya semakin tinggi risikonya, atau bahkan itu skema Ponzi yang cuma cari mangsa baru. Manfaatkan teknologi untuk hemat. Di tahun 2026 ini, teknologi sudah sangat membantu buat kita yang mau hemat, tapi harus tahu cara pakai yang benar supaya teknologi jadi teman, bukan musuh yang bikin boros. Pertama, pakai aplikasi pencatat keuangan, banyak yang gratis. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, kita tahu persis kemana uang kita lari. Seringkali kita baru sadar uang habis buat hal-hal receh setelah dicatat detail. 5.000 beli kopi di sini, 10.000 jajan di sana. Kalau dijumlahin sebulan bisa ratusan ribu sia-sia. Kedua, manfaatkan aplikasi perbandingan harga saat belanja online. Jangan langsung check out di satu aplikasi. Cek dulu harga di aplikasi lain. Beda platform, beda harga. Kadang selisihnya lumayan. Manfaatkan juga promo dan voucher. Tapi ingat, jangan sampai jadi konsumtif gara-gara ada promo. Beli kalau memang butuh, bukan karena ada diskon. Ketiga, gunakan aplikasi edukasi gratis untuk belajar skill baru. YouTube penuh tutorial gratis. Mau belajar servis HP, masak, jahit, bahasa Inggris, semua ada. Tidak perlu bayar kursus mahal, tinggal konsisten belajar sendiri di rumah. Keempat, kurangi langganan yang tidak perlu. Netflix, Spotify, aplikasi streaming, game online yang butuh top up. Evaluasi mana yang benar-benar sering dipakai. Kalau jarang di muka, mending cancel aja. Uangnya dialihkan ke dana darurat atau investasi. Kelima, matikan notifikasi promo dari aplikasi belanja. Serius, notifikasi itu dirancang supaya kita tergoda beli barang yang sebenarnya kita tidak butuh. Matikan aja biar tidak tergoda. Buka aplikasi belanja hanya saat memang ada kebutuhan mendesak. Tips praktis hemat pengeluaran harian. Mari kita bahas hal-hal praktis yang bisa langsung diterapkan mulai besok. Ini bukan teori. Ini langkah nyata yang terbukti berhasil buat banyak keluarga. 1. Masak sendiri di rumah. Sudah disinggung tadi, tapi perlu ditekankan lagi. Bawa bekal ke kantor, harga 50.000 bisa beli bahan makanan untuk 3 orang sehari kalau masak sendiri. Kalau beli di luar cuma cukup buat 1 orang. Selisihnya gila-gilaan dalam sebulan. 2. Buat daftar belanja sebelum ke pasar atau supermarket. Patuhi daftar itu. Jangan beli di luar daftar meski ada promo menggoda. Ini mencegah impuls buying atau beli barang yang tidak direncanakan. 3. Beli kebutuhan pokok dalam jumlah lebih banyak saat ada promo grosir. Beras, minyak goreng, sabun, pasta gigi. Barang-barang yang pasti dipakai dan tahan lama. Beli grosiran lebih murah per unitnya. Tapi jangan sampai kebablasan beli terlalu banyak sampai expired. 4. Hemat listrik dan air. Matikan lampu yang tidak dipakai. Pakai AC seperlunya, jangan seharian. Mandikan pakai gayung, bukan shower yang boros air. Kelihatan kecil, tapi kalau dijalankan konsisten, tagihan bulanan bisa turun signifikan. 5. Manfaatkan transportasi umum atau motor kalau memungkinkan. Irit bensin. Kalau jarak dekat, jalan kaki aja sekalian olahraga. Jangan gengsi. Orang kaya aja sekarang banyak yang naik MRT atau KRL karena efisien. 6. Kurangi kebiasaan nongkrong di kafe. Kopi 1 gelas 30.000. Kalau seminggu 3 kali, itu 90.000. Sebulan 360.000. Setahun lebih dari 4 juta cuma buat kopi di luar. Mendingan beli kopi bubuk atau bikin kopi sendiri di rumah. Jauh lebih murah. Kalau mau nongkrong ya di rumah aja, ngobrol sama keluarga. 7. Perbaiki barang yang rusak daripada beli baru. Sepatu bolong, tambal dulu. Baju robek, jahit. Barang elektronik rusak, coba benerin atau bawa ke tukang servis dulu sebelum beli baru. Budaya perbaiki ini yang harus dihidupkan lagi. Jangan langsung buang dan ganti baru. 8. Jual barang yang tidak terpakai. Lihat lemari atau gudang. Pasti banyak barang yang tidak terpakai bertahun-tahun. Jual aja lewat marketplace atau second shop. Dapat uang tambahan dan rumah jadi lebih rapi.
uang hasil penjualan masuk dana darurat. 9. Batasi makan di luar atau pesan delivery. Maksimal sekali seminggu sebagai reward buat diri sendiri. Sisanya masak di rumah. Ini bukan pelit, tapi bijak mengelola uang di masa yang tidak pasti. 10. Buat challenge hemat sendiri. Misalnya, tantang diri sendiri seminggu tidak jajan sama sekali. Atau sebulan tidak beli baju. Jadikan game supaya lebih seru. Kalau berhasil, hadiahin diri sendiri dengan masukkan uang yang berhasil dihemat ke tabungan. Waspada penipuan di masa sulit. Saat ekonomi sulit, penipuan makin merajalela. Penipu tahu orang sedang kesulitan uang jadi mudah tergiur janji-janji manis. Kita harus lebih waspada dan cerdas. Pertama, hati-hati dengan investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu singkat. Sudah disinggung tadi tapi perlu diulang. Skema piramida atau money game biasanya muncul saat ekonomi lagi sulit. Mereka manfaatkan keputusasaan orang. Jangan tergiur. Kalau kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, memang itu bohong. Kedua, waspadai penipuan berkedok pinjaman online. Ada aplikasi pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK. Mereka kasih pinjaman mudah, tapi bunganya gila-gilaan dan cara penagihan mereka kejam. Cek dulu di website OJK apakah aplikasi itu terdaftar resmi atau tidak sebelum pakai. Ketiga, jangan mudah percaya tawaran kerja dengan gaji tinggi tanpa kualifikasi jelas, apalagi yang minta uang daftar atau deposit. Perusahaan resmi tidak pernah minta bayar buat daftar kerja. Itu modus penipuan. Cek reputasi perusahaan dulu sebelum lamar. 4. Hati-hati dengan undian berhadiah atau gratisan yang mencurigakan. Kita menang undian padahal tidak pernah ikut, atau dapat paket gratis tapi harus bayar ongkir dulu. Itu jebakan. Jangan klik link sembarangan, apalagi kasih data pribadi atau transfer uang. Kelima, lindungi data pribadi. Jangan sembarangan kasih foto KTP, KK, atau data rekening ke orang yang tidak jelas. Data pribadi kita bisa disalahgunakan untuk pinjam uang atas nama kita atau penipuan lainnya. Bangun mental yang tangguh. Persiapan menghadapi resesi bukan cuma soal uang, mental kita harus kuat juga. Kalau mental rapuh, tekanan ekonomi bisa bikin kita depresi, stres, bahkan bunuh diri. Jangan sampai. Pertama, terima kenyataan bahwa situasi memang sedang sulit. Jangan denial atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dengan menerima kenyataan, kita bisa mulai cari solusi. Denial hanya membuang waktu dan bikin kita tidak siap saat badai datang. Kedua, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa kontrol kebijakan pemerintah atau ekonomi global, tapi kita bisa kontrol pengeluaran kita, usaha kita, dan sikap kita. Fokus di situ. Jangan buang energi khawatirin hal yang di luar kendali. Ketiga, jaga pikiran positif tanpa toxic positivity. Beda ya, pikiran positif itu tetap realistis, tapi tidak larut dalam pesimisme. Kita tahu situasi sulit, tapi kita percaya bisa lewati kalau berusaha. Toxic positivity itu pura-pura semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Itu berbahaya. Keempat, cari support system. Ngobrol dengan keluarga, teman, atau komunitas yang suportif. Jangan pendam masalah sendirian. Sharing dengan orang lain bisa meringankan beban pikiran. Dan siapa tahu mereka punya solusi atau ide yang belum terpikirkan oleh kita. Kelima, tetap bersyukur untuk hal-hal kecil. Masih punya kesehatan, masih ada keluarga, masih bisa makan. Bersyukur bukan berarti kita pasrah dan tidak mau berusaha, tapi bersyukur membuat hati kita tenang dan pikiran jernih untuk mencari solusi. Keenam, jangan bandingkan diri dengan orang lain terutama di media sosial. Instagram dan TikTok itu cuma highlight real kehidupan orang, bukan realitas utuh. Jangan merasa rendah karena lihat orang lain kayaknya hidupnya sempurna. Fokus pada perjuangan dan progres kita sendiri. Ketujuh, luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin bahagia meski gratis. Main dengan anak, jalan sore, baca buku di perpustakaan, nonton film gratis di YouTube, dengerin musik gratis. Kebahagiaan tidak selalu butuh uang. Jangan biarkan tekanan ekonomi bikin kita lupa menikmati hidup. Persiapan untuk berbagai skenario. Kita harus punya rencana A, B, bahkan C. Jangan cuma satu rencana. Kalau rencana A gagal, kita sudah punya backup. Skenario 1. Kalau kena PHK, apa yang akan kita lakukan? Sudah ada dana darurat? Sudah punya skill yang bisa dijual? Sudah tahu mau lamar kerja kemana? Atau mau coba buka usaha sendiri? Pikirkan dari sekarang, jangan tunggu PHK beneran datang baru bingung. Skenario 2.
Kalau penghasilan turun drastis tapi tidak PHK, misalnya bonus dipotong atau lembur dihapus, pengeluaran mana yang bisa dipangkas lebih jauh? Barang apa yang bisa dijual untuk tambahan uang? Usaha sampingan apa yang bisa dijalankan? Skenario 3, kalau ada keluarga yang sakit dan butuh biaya besar, sudah punya asuransi kesehatan? Kalau belum punya, BPJS setidaknya. Kalau ada dana darurat, berapa yang bisa dipakai untuk kesehatan tanpa mengorbankan kebutuhan pokok? Skenario 4, kalau harga kebutuhan pokok naik sangat tinggi, bisa beralih ke barang substitusi yang lebih murah, misalnya dari beras premium ke beras medium, dari minyak goreng kemasan ke curah, dari daging sapi ke ayam atau ikan. Jangan gengsi, yang penting bergizi. Skenario 5, kalau situasi ekonomi justru membaik dan ada peluang, sudah siap ambil peluang itu? Punya modal atau skill yang dibutuhkan?